Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Muhammad Abbas SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Febriani, Raufan Devara, Winnie Febian, dan saya sendiri Siti Rahayu akan menjelaskan tugas kelompok makalah kami yang berjudul Kebebasan Berserikat atau Union Busting. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Saudara Febriani. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Next. Di sini saya akan menjelaskan organisasi pekerja atau buruh atau serikat pekerja. Pengaturan serikat pekerja atau buruh di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Pada dasarnya, serikat pekerja atau serikat buruh dapat dibentuk dengan asas bebas dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tujuan memberikan perlindungan pembela hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Kehadiran organisasi pekerja dimaksudkan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja, sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak pengusaha. Keberhasilan maksud ini sangat tergantung dari kesadaran para pekerja untuk mengorganisasikan dirinya. Semakin baik organisasi itu, maka akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin lemah, maka semakin tidak berdaya dalam melakukan tugasnya. Karena itulah, kaum pekerja di Indonesia harus menghimpun dirinya dalam suatu wadah atau organisasi. Dalam hal ini, keberadaan serikat buruh atau pekerja sangat penting. Artinya, dalam rangka memperjuangkan dan melindungi hak dan kepentingan buruh atau pekerja, serta melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh atau pekerja dan keluarganya. Next. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Buruh memuat beberapa prinsip dasar, yaitu 1. Jaminan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau buruh. 2. Serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, dan pihak manapun. 3. Serikat buruh atau pekerja dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja atau buruh. 4. Basis utama serikat pekerja atau buruh ada di tingkat perusahaan. Serikat buruh yang ada dapat menggabungkan diri dalam federasi serikat buruh atau pekerja. Demikian pula dengan federasi serikat buruh atau pekerja dapat menggabungkan diri dalam konfederasi serikat buruh atau pekerja. 5. Serikat buruh atau pekerja, federasi dan konfederasi serikat buruh atau pekerja yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan transmigrasi setempat untuk dicatat. Selanjutnya kepada Saudara Ropan. Baik, terima kasih Saudari Febriani. Selanjutnya ada 4 sifat serikat pekerja atau serikat buruh. Yang pertama yaitu bebas. Sebagai organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, serta serikat pekerja atau serikat buruh, federasi konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh tidak di bawah pengaruh atau tekanan dari pihak lain. Yang kedua terbuka. Serikat pekerja atau serikat buruh, federasi serikat pekerja atau serikat buruh, dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh dalam menerima anggota dan atau memperjuangkan kepentingan pekerja atau buruh tidak membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. Yang ketiga mandiri, bahwa dalam mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri, tidak dikendalikan oleh pihak lain di luar organisasi.
Dan yang terakhir, demokratis, bahwa dalam pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, memperjuangkan dan melaksanakan hak dan kewajiban, organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip demokratis. Selanjutnya, fungsi serikat pekerja atau serikat buruh. Yang pertama, sebagai pihak dalam pembentukan PKB dan penyelesaiannya. Yang kedua, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Lembaga kerjasama tersebut misalnya lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartit, Dewan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan Kerja, dan Dewan Penelitian Upah. Yang ketiga, sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Selanjutnya, Saudari Winnie Febian dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, syarat dan prosedur pendirian serikat pekerja. Yang pertama, ada setidaknya 10 orang anggota. Yang kedua, pembuatan ADART. Yang ketiga, pencatatan di Dinas Tenaga Kerja dari pemerintah kabupaten atau wali kota madya setempat. Dan yang keempat, pemberitahuan ke pihak perusahaan mengenai keberadaan SP. Selanjutnya, union busting. Union busting adalah suatu praktek yang dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha yang berupaya untuk menghentikan aktivitas serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaannya. Upaya yang dilakukan memiliki bentuk yang bervariasi dengan menggunakan berbagai cara dan alasan. Pada saat ini, union busting cenderung meningkat karena ada pembiaran yang dilakukan oleh pejabat atau instansi terkait yang seharusnya menjaga dan mengawasi pelaksanaan hak berserikat bagi pekerja atau buruh sebagaimana telah dijamin dan diatur oleh undang-undang, baik itu Undang-Undang 1945 maupun undang-undang turunannya seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Selanjutnya, pola-pola union busting dapat kita lihat sebagai berikut. Yang satu, membentuk pengurus tandingan dalam serikat yang sama. Kedua, menghalangi buruh untuk bergabung di dalam serikat. Yang ketiga, mengintimidasi. Yang keempat, memutasi pengurus dan atau anggota serikat. Kelima, surat peringatan. Keenam, skorsing. Ketujuh, memutus hubungan kerja. Kedelapan, membentuk serikat tandingan atau serikat boneka, dan lain-lain. Selanjutnya, alasan mendasar mengapa pengusaha melakukan union busting adalah karena mereka menganggap serikat bisa berpengaruh buruk bagi kelangsungan usaha, karena tujuan dari pengusaha adalah meraup keuntungan sebesar-besarnya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Siti Rahayu. Terima kasih. Next. Adapun apabila melanggar pelindungan hak berorganisasi seperti dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Buruh disebut tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 43 yang berbunyi barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan tindak pidana kejahatan. Next. Jenis-jenis organisasi serikat pekerja yang ada di Indonesia. Pertama, ada ILO, International Labour Organization. 2. PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. 3. FSPS, Federasi Serikat Pekerja Singapura Bangsa. 4. SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. 5. KASBI, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, dan lain sebagainya. Next. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan Serikat Pekerja atau Buruh menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang 21 2000 adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh
baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Sebagai pekerja, kita tidak usah takut untuk bergabung atau mendirikan serikat buruh atau pekerja, karena kebebasan berserikat sudah diatur jelas dalam undang-undang. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.